salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Sedangkan definisi akad salam menurut PSAK 103, salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam pi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh si penjual atau muslam islaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Karakteristik akad salam yang pertama yaitu paralel. Paralel lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Yang kedua yaitu komitmen. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Dan yang ketiga yaitu hikmah. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah perolehan dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Unsur kesepakatan, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Selanjutnya komitmen. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Jika barang pesanan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dan yang terakhir pelunasan. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuk, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Untuk karakteristik akad salam yang selanjutnya, yaitu yang pertama motivasi. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual atau produsen memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli yang ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Yang selanjutnya itu hikmah. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperoleh dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis salam. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua yaitu salam paralel. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan dari pihak lain, hal ini disebut salam paralel. Jadi, salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi baik salam, yaitu antara pemesan dan penjual, dan antara penjual dan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Pandangan dan kriteria salam paralel. Pandangan, beberapa ulama komploter melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan transaksi itu dilakukan terus-menerus. Hal demikian dapat menjerumus kepada riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Syarat, salam paralel dapat dilakukan dengan syarat, yaitu akad antara lembaga keuangan syariah atau pembeli dan produsen penjual terpisah dari akad lembaga keuangan syariah atau penjual dan pembeli akhir, dan kedua akad tidak saling bergantung atau ta'alluq.
Untuk selanjutnya yaitu skema salam. Dapat dilihat di video tersebut sudah gambarkan skema salam dan skema salam paralel. Dasar syariah Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dan dasar syariah As-Sunnah. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mukaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun salam ada 3. Yang pertama, pelaku, objek akad, dan ijab kabul. Yang selanjutnya, masuk ke dalam studi kasus salam. Untuk contoh kasus salam sudah ditampilkan di dalam video. Semoga teman-teman dapat memahami untuk studi kasus dalam salam.